tak menyembah. Apa? Saya ulangi lagi. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah. Taat. Sedikit atau banyak. Itu kalau diterusin. Apa yang kalian selalu sembah? Ai kul ya ayuhan nabi lil kufari Quraisy. Artinya katakan wahai nabi kepada kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir. Ya ayuhal kafirun. Alal itlaq. Artinya umum. Betapapun kasusnya berhadapan dengan kafir Quraisy, tetapi alal itlaq, kafir kapan saja di mana saja, yaitu yang imannya berseberangan tuh namanya kafir, diperhalus jadi non muslim, apapun agamanya, selama dia tidak berislam, ya memang kata Al-Quran kafir. Apapun yang dia sembah, ya baik yang bersifat konkret maupun konseptual, itu maksudnya alal itlaq. Mata budun, apa yang kalian selalu sembah. Baru dalam konteks itu minal asnam, berupa berhala, wal ausan, sama berhala, ya, ausan berhala, kata lainnya asnam. Baru kemudian dalam konteks berhala, berhala bukan cuma fisik, pokoknya taat kepada selain Allah, itu namanya berhala. Falastu a'budu alihatakum, maka aku tidak akan menyembah Tuhan kalian bi ayyati hal, dengan cara apapun. Ini yang mengerikan. Dengan alasan itu kan cara, dengan alasan toleransi, ikut kebiasaan budaya agama lain. Gitu. Ikut. Alasannya toleransi. Di sini bi ayyati hal, dengan alasan apapun, situasi dan kondisi bagaimanapun tidak dibenarkan. Tuh, kita ikut-ikut menyembah berhala mereka. Wal ayatu tashmalu kulla kafir ala wajhil ardi. Ayat yang berbunyi kul ya ayyuhal kafirun itu mencakup semua substansi kafir. Substansi kafir di permukaan bumi ini. Wa faidatu kalimat kul, dan faedah kata-kata kul, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ma'muran, bahwa Rasulullah diperintahkan birrifqi, dengan lemah lembut, walayin itu lembut, lemah lembut, fi jami'il umur, dalam berbagai persoalan. Paham? Kata mufasir dalam konteks ayat ini yang berbunyi kul itu mengandung makna Nabi disuruh berlemah lembut. Kalau bahasa kita bilang, nah itu, bilang aja kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Itu kurang lebih. Wa mukhatabatin nas juga mengandung isyarat menyuruh berkomunikasi kepada orang bil wajhil ahsan, dengan cara yang lebih baik. Falamma kanal khitab huna ghalizan, ketika khitab di sini, khitab yakni titah, ghalizan kasar,
aradallahu raf al-haraj anhu wa bayana annahu ma'murun bihadzal kalam. Ghaliz artinya kasar dalam konteks ini. Dalam konteks lain, ghaliz itu artinya tebal. Ghalizal qalbi itu berat, kasar hatinya, ya. Kemudian, loh, tadi katanya dengan lemah lembut. Ketika saja, nah ini falamma. Sebentar ya, falamma apa falima ini? Ah, ini falima. Oleh karena khitab di sini ghalizan, tegas. Nah, la'abudu mata'budun itu tegas. Maka mengandung makna Allah menghendaki raf al-haraj. Mengangkat raf'ah, mengangkat, menghilangkan. Kayak raf'ul hadas, itu mengangkat hadas, maksudnya menghilangkan. Tadinya berhadas, jadi nggak berhadas. Ini haraj. Haraj itu apa-apa. Paham apa-apa. Umpamanya la haroja. Artinya tidak apa-apa. Maka dalam konteks tertentu tidak apa-apa, tidak dosa maksudnya. Nah ini mengangkat haraj anhu. Mengangkat dosa gitu kan. Darinya. Apa maksudnya? Kul itu mengandung makna perintah berlemah lembut. Di samping mengandung perintah lemah lembut, juga mengangkat, menghilangkan kesan Nabi kasar. Wabayan annahu ma'murun bihazal kalam. Dan menjelaskan kata-kata kul itu emang Nabi diperintah untuk mengatakan kepada mereka, kafir, saya nggak mau, gitu. Menyembah apa yang kalian sembah. La annahu zakarahu min indi nafsihi. Mengandung arti juga bahwa ayat al-kafirun mulai dari ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum dari sisi awalnya kul menunjukkan bahwa itu bukan dari Nabi. Jadi kalau si Panji Gumilang bilang Al-Quran kalam Nabi, nggak paham-paham kita itu. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga antum bukan penyembah. Abidun itu kata benda, isim fa'il. Penyembah. Apa yang selalu aku sembah? Ai walastum antum, kalian bukan. Madumtum ala syirkikum, selama berada dalam kesyirikan kalian, wa kufrikum, dan kekufuran kalian, abidin Allah. Kalian bukan penyembah Allah. Bagaimana ditukar gantian? Kamu bukan penyembah Allah. Maka ketika itu saja aku turuti, umpamanya setahun kamu, itu enggak, kalian enggak menyembah Allah. Boleh dibayangkan, bisa jadi pura-pura. Allah di'abud, tuh Allah yang aku sembah. Fahuwallahu wahdah, hanya dia sajalah, la syarikalahu, tidak ada sekutu yang serupa. Sekutu itu serupa. Wahatan al-ayatan, dua ayat ini, ayat kedua dan ketiga, tadullani alal ikhtilaf fil ma'bud. Menunjukkan bahwa yang disembah itu berbeda. Yang disembah oleh orang beriman dan yang disembah oleh orang-orang musyrik atau kafir yang di luar Islam itu berbeda.
Kalau berbeda, bagaimana kemudian semua agama dianggap sama? Nggak rasional. Ya. Fan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'budullah wahdah. Nabi tentu bersama umat Islam di belakangnya hanya menyembah kepada Allah. Wahum ya'budunal asnam wal ausan. Sementara mereka menyembah berhala. Awil andad atau Tuhan yang banyak. Wasyufa'a, para pemberi syafaat, yakni para tokoh, itu disembah. Ya, kalau kita sekarang kan pada nyembah uang, disembah uang. Apa kata uang itu ditaat? Kata uang habisin itu penduduk Rempang, pokoknya dihabisin apa? Dihabisin. Sebab itu mau dibangun industri strategis. Au annal makna, atau bisa jadi makna ayat tadi daf'an, menolak, ya, litikror, disebut berulang-ulang, la'abudu berulang, itu menolak. Kama dzakara Zamakhsyari, seperti disebutkan oleh Imam Zamakhsyari, la'abudu fil mustaqbal, aku tidak akan menyembah, pada kata a'budu itu dalam ayat fil mustaqbal, akan datang, maka diartikan aku tidak akan menyembah gitu. Ma ta'budun fil hal, apa yang sedang kalian sembah. A'budu fi'il mudhari, ta'budun fi'il mudhari. Tapi dalam konteks ini a'budu itu dimaksudkan zaman istiqbal. Sementara ta'budun zaman hal, dan fi'il mudhari memang mengandung dua zaman itu. Tapi dalam konteks ini menunjukkan kepada kita bahwa fi'il mudhari yang kandungannya hal dan istiqbal tidak serta-merta pada saat yang sama dia hal, saat yang sama juga istiqbal. Tapi dalam konteks ini tuh makna mengintervensi. Aku tidak akan menyembah. Itu kan istiqbal. Apa yang sedang kamu sembah fil hal. Wa alamatuhu la allati hiya lil istiqbal. Istiqbalnya, indikator istiqbal yaitu pada kata la. La itu menunjukkan istiqbal. Sementara ta'budun itu pakainya ma. Ya. Bidalil anna lan lil istiqbal ala sabilit taukid. Ada juga pasti mudhari itu zamannya istiqbal kalau ada lan. Ya, yang ini kan la. Kalau lan itu penegasan nafi yang lebih keras. Tuh, sabilat taukid. Awit ta'yi, awit ta'bid selamanya. Kalau lan ya menunjukkan istiqbal dan selamanya. Wa asluhu fi ra'yil khalil. Asalnya ayat tadi menurut Imam Khalil la an, ya, la an ya tadi, wama lil hal, ya, la an, iya benar. Kalau ma itu menunjukkan hal, iya. Qad fahima ba'duhum, apa ini, khutta ma aradahu Zamakhsyari. Sebagian mufassir paham apa yang dimaksud oleh Imam Zamakhsyari di sini dan di dua ayat setelahnya. Fakulibal wad'u. Wad'u itu situasi kondisi. Waju'ilal istiqbal, maka istiqbal dijadikan di tempat hal. Wabil aksi. Begini sepintas.
la a'budu itu tidak akan. Ya. Tapi giliran mata budun itu yang sedang kalian sembah. Atau bisa juga sebaliknya. Mobil aksi. Nah, ini dilihat dari situasi dan kondisi bahasa-bahasa teknisnya tergantung konteks. Wa khulasatul makna, kesimpulan maknanya, la af'alu fil mustaqbal, aku tidak akan melakukan pada masa akan datang, ma tatlubunahu, apa yang kalian tuntut, apa yang kalian minta, minni dariku, min ibadati alihatikum, berupa ibadah kepada Tuhan kalian. Sekarang hari Selasa. Hari Selasa ini terjadi tawar-menawar. Si musyrikin Mekah mengajukan usul. Aku setahun ini gitu, menyembah Tuhan kamu. Nanti setahun berikutnya, tuh kan akan datang. Setahun berikutnya, kamu menyembah Tuhan kami. Maka ayat yang berbunyi, la a'budu, aku tidak akan menyembah saat datang giliranku seperti yang kau tawarkan. Nggak akan. Kalau bahasa kita tambah, jangankan nanti, sekarang juga emang nggak akan. Itu kurang lebih. Wala antum fil mustaqbal, begitu juga kalian. Fa'ilun fil mustaqbal. Berikutnya, kalian juga nggak akan tuh melakukan. Apalagi watak karakter suka bohongnya luar biasa. Nggak ada yang bisa dipercaya. Ya udah putus urat percaya bangsa ini gitu kurang lebih. Ma'atlubu minkum, apa yang aku minta. Aku tidak akan menyembah sesuai dengan permintaan kamu. Dan aku juga tahu pasti kalian tidak akan menyembah. Apa yang kalian maksudkan. Bukan aku minta. Tapi yang kalian tawarkan. Ya, sebagai kompensasi gitu kurang lebih. Ai la aslukuha wala aqtadi biha, artinya aku tidak jalani dan aku tidak ikut. Wa innama a'budullah, akan tapi aku akan menyembah Allah alal wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah, sesuai dengan cara yang dia suka dan dia ridhoi. Dia suka maksudnya yang dia gariskan. Wa antum la taqtaduna bi awamirillah, dan kalian juga tidak akan mengikuti perintah Allah wa syar'ihi, dan syariatnya fi ibadati, dalam ibadahnya. Pasti itu pasti. Itu mah cuma tawaran basa-basi yang kemudian nanti akan dia langgar sendiri. Sebab tidak mungkin. Kalau dia saja tidak mungkin menyembah Allah, apalagi kita yang menyembah Allah tidak mungkin menyembah itu. Ya, bal qad ikhtara'tum syai'a. Ikhtara'a itu menciptakan. Nah, bahkan kalian berarti kalau memang aku percaya akan menyembah Tuhanku sesuai dengan janjimu, itu berarti kalian menciptakan sesuatu yang baru. Sekarang udah bagian dari kehidupan kita. Ya. Nggak paham orang beriman kepada Allah, terus nggak suka sama syariat Allah. Ya. Ada orang mukmin terus anti syariat Allah, itu nggak masuk akal. Jadi kalau orang kafir dia dipenuhi permintaan untuk
bergantian sesembahan, itu mustahil mereka juga, apalagi kita. Nggak mungkin kalian akan melakukan setahun seperti kalian janjikan itu menyembah Tuhan kami. Menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Sebab kalau dia lakukan, itu dia menciptakan sesuatu yang baru. Bahasa kitanya bid'ah. Bid'ah bagi kalangan mereka. Fa'ibadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi, maka ibadah Rasul dan para pengikutnya khalisah lillah, murni karena Allah, la syirka fiha, tidak ada kesyirikan padanya, wala ghaflah anil ma'bud, dan tak pernah lalai. Tak pernah lalai maksudnya tak pindah sesembahan. Tak mungkin pindah sesembahan. Ya. Wahum ya'budunallaha bima syara'ah, mereka menyembah Allah sesuai dengan syariatnya. Walihadza kanat kalimatul Islam, oleh karena itu kata-kata Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay la ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Itulah ilaha illallah. Wala tariqa ilaihi fil ibadah illa bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan, tak ada cara ibadah kepadanya kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikun ya'buduna ghairallah. Sementara orang musyrik beribadah kepada selain Allah, ibadatan lam ya'zanillahu biha, ibadah yang tak diizinkan oleh Allah. Fakulluha syirkun wa isyraq, semuanya itu perbuatan syirik dan membuat orang yang melakukannya menjadi syirik, itu isyraq. Wa wasailuha min sun'il hawa wa syaitan, sementara medianya, sarananya, caranya semuanya adalah perbuatan manusia dan setan. Ya, setan. Pokoknya kita masuk ke rumah ibadah selain Islam, bukan masjid, pegang apa itu yang kayak lilin segala macam, itu dibikin oleh dia, bukan oleh Allah. Ya, itu namanya min sun'i, perbuatan para setan. Iya. Berikutnya sekarang. Fal ayatan, 2 ayat 4 dan 5 tadullani ala ikhtilaf fil ibadah nafsiha, memberikan informasi tentang perbedaan substansi ibadah antara muslim, Nabi Muhammad, dan orang musyrikin. Wa yara ba'dhum kaz-Zamakhsyari, para ulama berpendapat diantaranya Imam Zamakhsyari, yaitu kuntu faqat fil hal. Ini apa maksudnya? Sebentar. Wa ma artinya kuntu faqat fil hal atau fil madi. Kok kuntu ya? Aku maksudnya Nabi Muhammad. Sekarang atau yang lalu, abidan ma'abattum. Abidan ma'abattum. Oh, ini makuntu, maknya misah tadi. Aku baik sekarang atau dulu bukan, gitu makuntu. Abidan, bukan penyembah apa yang telah kalian sembah. Yakni lam ta'had minni ibadah sonam fil jahiliyah. Lam ta'had, tak pernah, ya, tak pernah aku beribadah kepada berhala dulu, yakni di zaman jahiliyah,
sebelum datang Islam. Emang Nabi terkenal, ya, nggak pernah ikut-ikutan ibadah mereka. Fakaifa turja minni fil Islam? Bagaimana bisa diharapkan minni dariku dalam pandangan Islam? Tidak mungkin. Wa ma'abadtum fi waqti ma ana ala ibadatihi. Wa ma'abadtum. Apa yang kalian sembah pada saat saya menyembah Allah? Nah, kalian kan menawarkan tadi tukar-menukar sesembahan di saat saya sudah menyembah Allah. Itu tidak mungkin. Jangankan sesudah, pada saat saya menyembah Allah. Dulu saja sebelum saya jadi nabi, saya kalau diajak begitu nggak bisa. Gitu kurang lebih. Wakila fil ayat, ada juga pendapat terkait ayat tikror, itu pengulangan saja. Wal ghardu maksudnya at-ta'kid, penguat. Liqat'i atma'il kufar, untuk memotong ambisi orang kafir an ayujibahum, ambisi orang-orang kafir terhadap jawaban Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, paham? Kan 2 kali itu disebut la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. 2 kali taukid agar mereka menjadi putus harapan ila masa'aluhu min ibadatihi alihatahum, terhadap permintaan mereka agar Nabi menyembah Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyadin, ai lakum syirkukum, kemusyrikanmu untukmu. Lakum ini khobar, dikedepankan, jadi ada makna qasar. Din maksudnya kemusyrikan. Din dalam artian agama, orang musyrik tidak beragama. Dia tidak punya nabi. Dia tidak punya kitab suci. Nggak ada. Kalau ditanya, kenapa nyembah itu nenek moyang? Ada ma wajadna alaihi aba'ana. Ini kan kami dapat dari nenek moyang. Maka din pada ayat yang berbunyi lakum dinukum, artinya lakum syirkukum au kufrukum. Ya, kekufuran kalian hanya untuk kalian, jangan bagi-bagi ke sini, gitu kurang lebih. Walidini wa huwa tauhid wal ikhlas. Bagiku agamaku, dan agamaku yakni ketauhidanku beserta keikhlasan atau Islamku, yaitu li, hanya untukku. Fadinukum alladhi huwal isyrak, maka agamamu yang tak lain adalah kesyirikan, lakum, hanya buat kamu. La yatajawazukum ilayya, tidak mungkin melampaui, keluar dari kamu sampai kepadaku, nggak mungkin. Yatajawazuni wadini alladhi huwa tauhid, sementara agamaku yang intinya adalah tauhid, maksur alayya, itu hanya terbatas untuk kami-kami saja, aku saja. La yatajawazuni, tidak akan melampauiku kepada kamu, nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin dimaksud bukan berarti mereka bukan menjadi objek dakwah, bukan. Tapi dalam konteks tadi, tawaran tukar menukar. Fayasululakum, maka itu tak mungkin bisa kalian terima, berhasil bagi kamu.
Wakila ad-din al-jazza. Lakum dinukum artinya kamu akan mendapatkan balasan sesuai akidah kamu. Dan aku juga begitu. Nah, din diartikan di sini al-jaza karena memang salah satu makna ad-din artinya al-jaza. Wal mudhaf mahzuf. Mudhaf dibuang. Ai lakum jaza'u. Takdirnya gitu. Lakum jaza'u dinikum. Wali jaza dini. Wakilah, ada juga yang berpendapat ad-din al-ibadah. Walaisatis surah mansukhoh bi ayatil qital. Surat ini tidak berarti dinasah dengan ayat qital. Wal muhaqqiqun ala annahu la naskho, tidak ada nasah. Balil murad at-tahdid. Tapi maksudnya justru mengancam. Paham maksudnya. Ayat lain menyuruh memerangi. Waqatilul musyrikin, perangi. Tapi kemudian di sini kompromi. Bukan berarti ayat perintah memerangi orang musyrik itu dinasah, bukan. Itu dua hal yang berbeda gitu maksudnya. Kaqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum, lakukan sekehendakmu. Fussilat. Wa nadhiru hadzal ayat yang serupa firman-Nya, wa in kadzabuka faqul li amali. Kalau mereka setelah didakwah menuduh kamu bohong, maka dia membohongi engkau, bilang kepadanya, li amali, bagiku amalku. Maksudnya balasan amalku. Walakum amalukum. Bagi kalian amal kalian, balasan amal kalian. Antum bariun mimma a'mal. Kalian bebas, tidak dituntut dari apa yang aku perbuat. Wa ana bari, dan aku juga bebas mimma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Wa qauluhu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Juga firman-Nya, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Maksudnya ini yang sebanding sejalan dengan lakum dinukum waliyadin. Wal muradu bidzalika kullihi at-tahdid. Tahdid ngancam. Ngancam. Siapa yang tidak uji emisi ditilang. Ngancam enggak? Ngancam. Kayak begitu cermin bahwa yang jadi panglima adalah kekuasaan. Ya. Amin. Padahal yang ngotorin udara siapa? Suruh bayar rakyat lagi. Ya. Apalagi ada semacam isu rekayasa supaya suruh pada pindah dari Jakarta. La ridha bidinil akharin. Tadi semangatnya ancaman lakum dinukum walidin bukan berarti ridho dengan agama yang lain. Jangan disalahpahami. Itu Allah aja udah menyerahkan. Bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian. Itu bukan karena Allah ridho, meridhoi bukan. Wa qad istadalla al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Sementara Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i berdalil dan lain-lainnya berdalil. Berikutnya Bu. Iya. Bihadzil ayah al-karimah, dengan ayat yang mulia ini lakum dinukum waliyadin ala annal kufra kullahu millah wahidah. Sesungguhnya kekufuran, kekufuran semuanya itu adalah satu atau aliran yang satu. Sama. Pokoknya ada 5 agama.
di luar Islam. Umpamanya ada 6, kafir semua. Dia kan mengingkari Allah. Ya, kafir semua. Sebab substansinya satu, ingkar Allah. Karena ingkar kepada Allah, maka sebutannya kafir. Aneh bin ajaib. Kita dibatasi, nggak boleh nyebut orang di luar kita sebagai kafir. Dan keputusannya keputusan para ulama. Nah, ini memang zaman-zaman aneh. Wa warasal Yahud min minan nasara wa bil aksi idza kana bainahuma nasab au sabab yatawarasu bihi. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani satu sama lain saling mewarisi. Sebab agama-agama ma'adal Islam selain Islam kulluha kasyai'il wahid. Semuanya bagai satu kesatuan. Dalam hal apa? Fil butlan, dalam ketidakbenaran. Bab basicnya, akarnya yaitu iman, akidah. Wa dhahaba Ahmad ibnu Hambal, sementara Imam Ahmad bin Hambal, wa man wafaqahu, dan mereka yang sependapat dengannya berpendapat ila adami taurisin nasara, nggak bisa orang Nasrani mewariskan harta waris kepada Yahudi dan sebaliknya. Li hadis Ahmad wa Abi Daud wa Ibnu Majah an Amr bin Shu'aib an abihi, dari hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarasu ahlu millatain syatta. Nabi bersabda, tidak saling mewarisi antara dua agama yang berbeda. Ya. Apalagi Islam jelas. Jangankan dua agama, satu agama pun kalau dia membunuh, si anak bunuh bapak, nggak dapat waris. Apalagi kalau murtad. Murtad itu beda agama. Iya. Jarat adatun nas, berlaku di tengah manusia, bi ayatamassalu bihadzil ayah, mereka menjadikan contoh ayat ini, lakum dinukum waliyadin, indal mutarokah. Mutarokah kata lain dari waris. Ada tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Mereka jadikan dalil itu. Ada sementara orang. Wazalika ghairu jaiz. Itu tidak boleh. Li'annahu ta'ala ma'anzalal Qur'an liyatamassala bihi. Sebab Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran liyutamassal bihi. Bukan liyatamassal. Untuk dijadikan contoh. Bal liyutadabbar. Akan tetapi justru dijadikan bahan pemikiran. Summa yu'mal bimujibihi. Kemudian diamalkan. Sesuai tuntutannya. Tafsir Ar-Razi. Selesai. Baru berikutnya fiqhus sirah nih. Masya Allah Al-Kafirun selesai. Tadi at-tafsir wal bayan. Dallatis surah ala ikhtilafil ma'bud wa ikhtilafil ibadah bainal muslimin wa ghairihim. Surat Al-Kafirin itu menunjukkan perbedaan agama antara Islam dan yang bukan Islam. Bukan cuma itu, otomatis juga menunjukkan perbedaan ibadah. Beda agama, ibadahnya beda juga dong.
Masa beda agama sama. Terus mau dicoba diterapkan tukaran, ya. Jumat mereka ke masjid, Minggu kita ke gereja, bisa. Menolak, batin menolak. Jadi kalau ada amplop lah, jagain gereja, ya. Wa ala annal kufra millah wahidah. Yang kedua, surat tadi memberikan informasi bahwa kufur itu satu agama, satu akidah, satu keyakinan. Paham maksudnya? Islam. Di luar Islam ada banyak agama. Banyak agama. Ada 5 lah, ada 6 kayak. Itu substansinya sama. Apa? Kufur. Itu maksudnya. Al-kufru millah wahidah. Fi muwajahatil Islam. Di hadapan Islam. Karena beda. Islam kepada Allah, Tuhannya. Kalau mereka ada ke Siddhartha, ada Konghucu, ada Zoroaster. Itu kan diberi nama sesuai dengan nama penemu. Ada the Tao, Taoisme. Yang nemuin si Tao. Nah, kalau Islam tidak diberi nama karena tak ditemukan oleh tak diberi nama dengan tokoh, tidak, tetapi Allah yang ngasih nama. Berarti yang di luar Islam kafir semua. Karena berseberangan dengan Islam. Pikiran Barat tak begitu. Sehingga konsentrasi studi Islam di Barat itu disebut, mereka menyebutnya Muhammadanism. Itu sesuai dengan Taoism, Buddhism. Paham-paham. Ya, dan pada ngikut-ngikut gitu kurang lebih. Wahadhil awamis salasah. 3 faktor ini tadullu ala annahu, menunjukkan bahwa la liqa'a bainal kufri wal iman, nggak bisa ketemu antara kufur dan iman. Kan berkaitan dengan al-kafirun. Al-kafirun tawaran, ngajak gantian. Jawabnya ini nggak ketemu. Ya, 2 hal yang berbeda. Kayak minyak sama air. Wala baina ashabil adawah ad-diniyah al-haqidah al-muta'assilah fin nafsi ma'al Islam wa ahlihi. Dan juga nggak ketemu antara ashab, orang-orang adawah yang memusuhi Islam, agama, al-haqidah, dengki, nggak suka ada ajaran Islam, harus dibasmi dari bumi ini, al-muta'assilah, dan itu yang mengakar, emang nggak suka sama Islam, fin nafsi, di dalam jiwa, ya, terhadap Islam, dan pemeluknya. Amal ma'bud bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi al-mu'minin. Adapun sesembahan yang dilakukan oleh Nabi dan pengikutnya yang beriman, wa bainal kuffar, dan sesembahan orang-orang kafir, fahuwa annal fariqal awal. Perbedaannya, yang pertama, maksudnya orang-orang beriman, ya'budullaha wahdah, menyembah Allah, hanya Allah, la syarikalah, tidak ada selain itu yang disembah. Wal fariqus tsani, sementara kelompok yang kedua, orang-orang kafir, ya'budu ghairallah, dia menyembah kepada selain Allah. Apa saja? Asnam, berhala, sama ausan, wal andad, Tuhan yang berbilang, wasyufa'a, para tokoh yang dianggap memberi syafaat menurut mereka, itu al-bashar, manusia, atau malaikat, atau bintang, au ghairu dzalika min abatilil milal,
atau yang lain dari itu yang terdapat dalam agama-agama dan aliran-aliran batil. Ada aliran namanya Mujassimah. Mereka meyakini Allah itu berjasad. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya betis. Maka otomatis punya seperti yang dimiliki oleh manusia, berjisim. Itu namanya aliran Mujassimah. Wa makhtilaful ibadah, adapun perbedaan ibadah, fal mu'minun ya'budunallaha bi ikhlas. Orang mukmin beribadah kepada Allah dengan ikhlas, la syirka fihi, tidak ada kemusyrikan. Wala ghaflah anil ma'bud, tak pernah lupa, lalai terhadap yang disembah. Orang mukmin senantiasa ingat Allah. Bentar-bentar Allah, subhanallah, subhanallah. Mereka enggak. Wa bima syara'allahu li ibadihi, dan syariat yang Allah berikan berupa min kaifiyat al-ibadah al-mardiyah lahu, berupa cara ibadah yang diridhoi. Itu dari Allah caranya. Wa ammal kufar wal musyrikun, adapun kafir dan musyrik, faya'buduna ma'budatihim, mereka menyembah Tuhan mereka bikaifiyat, dengan cara-cara fiha syirku, mengandung kesyirikan, wal isyrak, dan kemusyrikan, wa binahwi ikhtaraquhu li'an fusihim, semua itu dibikin-bikin, ya, li'an fusihim, untuk diri mereka. La yardu anhu rabbuhum, Tuhan mereka tak redha. Wa ammal kufru, adapun kafir, fakulluhu millah wahidah, semuanya satu agama atau keyakinan, fi muwajahatil Islam, dalam menghadapi Islam. Artinya dalam jika dilawankan dengan Islam. Li'anna dinal haq al-maqbul 'indallah, sebab agama yang benar diterima oleh Allah wal Islam. Wa wal ikhlas. Apa itu Islam? Yaitu ikhlas karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, itu. Wa tauhid, dan mentauhidkan. Wa amma anwa'ul kufri, adapun macam-macam kufur, al mu'aridah li mabda'i tauhid, yang berseberangan, bertentangan dengan konsep tauhid, fatashtariku fi sulbil i'tiqad al munharif, maka semuanya tashtariku sama, memiliki kesamaan di dalam sulbil i'tiqad, menarik keyakinan itu di hati, ditarik, dibetot, itu menyimpang dari asal tauhid. Nah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, al-kafirun selesai. Iya. Sisa waktu dipersilahkan. Baik. Barangkali ada yang nambahin. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas Ada. jujurnya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, komentar, silakan. Pak Jadi, Baik, Pak Ustadz, sedikit saja, tapi mungkin ini agak keluar sedikit dari penjelasan surat ini, cuma pasti berhubungan, karena yang ingin saya ketahui itu adalah bagaimana bisa seorang Muslim itu di dalam suatu mukadimah pertemuan misalkan, atau mukadimah dalam apa saja itu banyak diucapkan kalimat-kalimat yang memang tujuannya, kandungannya adalah toleransi, yaitu di mana mengucapkan seperti nano budaya,
terus dan lain-lainnya lah, karena saya tidak apa namanya, tidak setuju dengan cara itu. Ya. Tapi bagaimana seorang Muslim yang punya akidah, artinya orang itu kita ketahui bahwa dia beragama dengan baik, tapi bisa mengucapkan pembuka dalam sebuah pertemuan itu dengan menyebutkan semua ungkapan-ungkapan dari agama-agama yang lain. Itu sebetulnya di mana penyimpangannya, Pak Ustadz? Mana orang itu mulai dia sebetulnya mengikuti tabiat dari orang-orang kafir. Itu yang ingin saya ketahui, Pak Ustadz. Sudah. Silakan. Kacamata akidah kita sampai detik ini itu merupakan bagian yang cukup kita menjadi prihatin. Prihatin. Baru kemudian kita tetap berbaik sangka terhadap bahwa kondisi agama di negeri ini kayak begitu. Belum bisa eksis. Apalagi gencar-gencarnya persoalan pokoknya persoalan ajaran Islam. Yang mereka memang harus yang mereka tidak suka. Dianggap tidak toleran. Kan itu. Sehingga di hadapan kita ada tembok besar namanya intoleran. Intoleran. Bisa jadi kita juga masih bertenggang rasa. Ini baik sangkanya. Tenggang rasa. Dalam rangka menekan, menghindari, jangan sampai kondisi kita sudah di ujung tanduk, lalu malah jatuh. Kalau telur di ujung tanduk terus jatuh gara-gara itu, maka kita ikut andil menjatuhkan. Tetap, walaupun di ujung tanduk, kita bertahan untuk kemudian merubah posisi. Maksudnya, kita tetap berbaik sangka. Baru kemudian berpulang kepada pribadi. Itu kan di seorang tokoh ya, pejabat publik yang secara sadar dia membawahi bukan umat Islam saja. Apa jadinya kalau umpamanya sebagai mukmin dia pejabat publik hanya sekedar memberi salam secara Islam, lalu mereka menjadi tersinggung. Kan kita memberi andil pada perpecahan. Oleh karena itu, berbaik sangka lagi, mudah-mudahan itu hanya sekedar di mulut. Mudah-mudahan karena situasi dan kondisi, utamanya politik, belum memungkinkan tuh menjadi panglima di negeri ini. Luar biasa. Ya. Nah, itu. Sehingga kita mesti bisa memposisikan pikiran. Kalau cuma di tingkat RT emang enggak dijumpai. Hanya memang cara psikologis pernah mengalami tingkat RW saja, terus disuruh baca doa, kan umum kepada yang berbeda keyakinan dipersilahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Kalau itu masih ringan-ringan saja. Bagi mereka atau kita yang mau mengabaikan, silakan saja. Mari kita baca Fatihah, udah. Ya. Terus udah berdoa. Berdoa pakai bahasa Arab lagi. Mereka ada 2-3 orang. Kondisi itu masih bisa membuat kita lega. Membuat kita tak masalah. Tapi kalau dalam skop nasional
seolah-olah membuat menjadi wajib, dan pada akhirnya Allah yang nanti akan menilainya dengan objektif tepat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tak suka jangan kita ikut, gitu saja. Iya, nanti Pak Jamal jadi presiden, tapi di sana di Mesir, Jamal Abdul Nasser. Nah itu nggak ada apa itu, Home Setio Home apa ya? Saya Ah, nggak bisa. iya. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi yang lain, silahkan. Ayo, Bu Helwani nggak ada. Dia lagi ke pasar kali. Hah? Bu Ika, Bu Ika. Tapi Pak Ustadz boleh nambah nggak? Boleh. Tambah sedikit. Misalkan begini Pak Ustadz. Saya sebagai pejabat pemerintah misalkan membuka suatu rapat. Sebelumnya dalam rapat tadi saya sebagai pembuka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sebagai Islam dan karena keyakinan saya pada Allah begitu kuat, kita mengabaikan salam-salam yang lain. Contoh yang sering saya dengar adalah mereka seperti mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kalau nggak salah biasa yang diucapkan oleh orang-orang Kristen. Kemudian pada yang bukan Kristen tapi satu lagi agama yang lain itu mengucapkan Shalom. Terus untuk mereka yang itu Om Swastiastu. Terus kemudian kepada yang lain juga menyebutkan Nano Buddhaya. Oh ya. Terus kemudian dia sebutkan lagi Rahayu, kan begitu. Nah sekarang yang saya ingin sekali mengetahui kenapa mereka harus mengucapkan itu, gitu loh. Kalau dia merasa sebagai Muslim, kan harusnya dia tidak perlu mengucapkan hal seperti itu. Cukup dengan Assalamualaikum. Justru itu menunjukkan bahwa identitas kita sebagai orang Islam. Itu yang ada pada diri, yang ada pada pemikiran saya. Kok kenapa justru dia sebagai pemuka orang-orang yang ditiru perbuatannya, orang-orang yang dijadikan acuan dalam kehidupan keseharian kita. Justru malah mengucapkan hal yang seperti itu yang saya kok ini gimana ya gitu loh. Gitu loh Pak Ustadz, yang ada di dalam benak saya. Jadi boleh nggak sih kita menilai gitu? Nah ini sekali lagi boleh nggak saya menilai? Pejabat ini bukan seorang Islam yang baik gitulah, atau nah pengkhianat juga lah begitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Apa yang Pak Edi sampaikan nggak salah, betul. Cuma kalau boleh saya lihat, kacamatanya kacamata batin, kacamata hati, akidah. Sehingga melihat orang Islam yang mengucapkan itu dilihat dari kacamata akidah, si yang melihat menilai menjadi merisaukan. Tapi kalau pakai kacamata yang lain, itu kan nggak keluar dari hati. Seperti halnya dia mengucapkan salam. Umpamanya, keluar dari kerongkongan. Karena tuntutan situasi dan kondisi. Tuh. Gitu. Bahkan dalam konteks dakwah juga masih ada harapan itu. Mudah-mudahan mereka masih tetap bersangka baik terhadap orang Islam. Dua kacamata yang harus dibedakan.
Bahkan bisa jadi yang bersangkutan pun umpamanya melakukan hal itu kan cuma di lidah. Baru muncul persoalan di kalangan lapisan bawah. Gitu. Kita nih sekelas Pak Jamal ikut umpamanya ibadah di gereja. Apa membuat dia murtad? Enggak. Dulu ada isu Gus Dur itu dibaptis di sana waktu ke Vatikan. Ya apa tidak? Heboh, rame. Apa tanggapan dia? Nah, saya mau 1000 kali dibaptis juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Gitu seolah-olah. Apa maknanya? Kita harus bedakan pandangan. Pandangan akidah, pandangan batin, kemudian pandangan ya itu kan cuma di lidah saja, gitu kurang lebih. Iya, tidak membuat. Kita mempelajari Taurat, Injil, seperti halnya juga mempelajari Al-Quran. Tidak serta-merta kemudian jadi Muslim. Seperti halnya kita mempelajari apa itu Injil yang ada sekarang, tidak serta-merta kemudian menjadi Kristen. Contoh ekstrimnya, ada banyak umat Islam yang sekolahnya anak-anak Islam di sekolah Kristen. Itu kan terjadi apa yang terjadi. Atau sebaliknya juga, ada mereka ikut di pesantren, nggak serta-merta, nggak mesti ke pesantren menjadi Islam. Kita juga ini ikut belajar agama mereka, kan nggak serta-merta. Kita ucapkan saja, itu kita ucapkan saja. Nah, jadi gitu. Sehingga karena memang strata berpikir masyarakat ini tak sama, maka terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya berpulang kepada kita. Di mana posisi pikiran kita? Enggak, saya mau nggak mau. Silahkan. Tapi kondisi menuntut, nggak apa-apa. Gitu kurang lebih. Nah, kalau pada saatnya memang kita sudah mampu menerapkan konsep-konsep ajaran yang ada di dalam Al-Quran, baru. Dan itu pun setelah mereka sebagai bagian dari bangsa sudah mengetahui, memahami, menyadari. Iya. Jadi demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Edi. Silakan yang lainnya. Jadi Pak Edi nggak boleh ketemu saya bilang salam ya Pak. Salam. Jangan dong. Jangan. Nggak ketemu saya jangan bilang itu ya. Iya. Jadi ngakuin Pak Jamal Yahudi dong. Jangan. Baik, silakan bagi ibu yang lain. Kalau tidak ada bisa kita cukupkan. Ini pembahasan kita sudah sampai ke tafsir dan tafsir wal bayan sudah selesai, kemudian fikih ayatnya sudah juga selesai. Dan pekan depan kita masuki surat berikutnya. Baik, tidak ada pertanyaan nampaknya nih. Sudah di Mau nanya satu. Oh, silakan Bu Ika. Iya, Ustaz. Masih mau tolong diperjelas lagi, Ustaz. Istilah kafir sama musyrik, Ustaz. Maksudnya kalau musyrik itu pasti kafir, tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Apa begitu, seperti itu, Ustaz? Apa gimana, Ustaz? Untuk memperjelas barangkali begini. Agama Nasrani yang ada musyrik apa kafir? Gitu. Kalau dilihat dari sudut Tuhannya banyak, dia musyrik. Dilihat dari sudut bahwa dia
tidak iman kepada Allah, namanya kafir. Gitu melihatnya. Dan terhadap orang-orang yang Nasrani yang meninggalkan Tuhan, Allah secara amat tegas menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir mereka yang berkeyakinan mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Kan mereka meninggalkan Tuhan. Kafir. Apalagi jelas indikatornya tak iman kepada Allah. Iman kepada Allah konsekuensinya iman kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad dia tidak iman. Konsekuensinya kalau iman pada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran. Dia nggak iman sama Al-Quran, sama Nabi Muhammad, sama Allah, berarti di luar Islam. Di luar Islam kafir. Pas dilihat lagi Tuhannya 3, musyrik. Iya. Insya Allah bisa dipahami. Kalau usah ragu-ragu. Walaupun dibawain Mercy, jangan mau nikah sama ahlul kitab. Yahudi, Nasrani. Ya. Kalau ini Ustadz, kalau kayak Syiah yang juga menjadikan apa namanya tuh imam-imam mereka malah lebih dari nabi gitu, Ustadz, tuh gimana? Itu juga masuk udah jatuh kafir juga gitu, Ustadz ya? Iya. Iya. Apalagi istilahnya yang begitu tuh Syiahnya Syiah golat. Golat kalau bahasa kita ekstrim. Sehingga ada keyakinan dalam aliran Syiah yang disebut Rafidhah tertolak. Jibril salah ngasih wahyu. Seharusnya kepada Ali. Kepada Muhammad. Bahkan ada di antara mereka yang lebih ekstrim lagi. Ali itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi demikian. Ya. Jangankan di luar Islam, yang di dalam Islam sendiri ada nggak yang musyrik? Banyak. Islam musyrik. Baru secara garis besar manusia sesuai dengan balasan yang disiapkan, baik di dunia maupun di akhirat, itu cuma 2 kelompok. Muslim, kafir. Maka balasannya surga, neraka. Ada yang 3, Muslim enggak, kafir enggak. Maksudnya Muslim enggak, kafir enggak. Kalau ketemu orang Islam, ngaku Islam. Ketemu orang kafir, dia enggak Islam. Tuh di tengah-tengah tuh dia tuh. Kalau nanti kecenderungannya lebih berat kepada mukmin, yaitu dengan taubat, Islam dia. Tapi sampai akhirnya dia justru tambah kufur, kafir dia. Allahu a'lam bishawab. Dia. Ya Ustadz, Iya. boleh nggak kalau kita sebutkan derajatnya kafir dan musyrik itu lebih berat derajat kafir, begitu Pak Ustadz? Oh, kafir, musyrik dalam surat Al-Bayyinah itu sama dan sebangun. Sama dan sebangun. Itu? Apa maknanya? Di luar Islam. Di luar Islam. Sementara musyrik yang ada orang Islam yang musyrik, dia kategorinya Muslim yang berdosa. Muslim yang berdosa.
Jadi musyrik yang kafir itu udah di luar Islam. Tapi kalau musyrik yang muslim itu masih di dalam Islam. Islam yang berdosa. Sama dengan Islam yang maksiat. Itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dibahas itu dalam tafsir yang sudah kita lewati. Yahudi, ada yang Islam, berpegang teguh pada ajaran Allah, dan ada yang kafir. Nasrani juga, ada yang berpegang teguh pada ajaran di bawah Nabi Isa, ada yang kafir. Itu yang dimaksud. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang musyrik munfaqina melepaskan keyakinan mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai datang bukti. Artinya memberi informasi mereka tuh pada berjanji dengan diri mereka, kalau datang si Muhammad seperti yang dijanjikan aku iman. Faktanya datang. Nah, datang Rasul, dia kagak beriman. Munfakin itu melepaskan keyakinan. Hatta ya tiahumul bayinah ya. Sampai datang bukti. Apa dimaksud bukti? Rasulun. Rasul. Enggak beriman juga. Terus musyriknya tambah musyrik, kafirnya tambah kafir, maka sudah tak bisa dibedakan antara musyrik dan kafir. Si kafir musyrik, apalagi Yahudi, itu si Uzair anak Tuhan. Nasrani si Isa anak Tuhan. Ada lagi yang menganggap malaikat anak Tuhan. Kan pada saat yang sama musyrik sama kafir jadi sama. Ya. Iya. Nah, itu tidak Islam semua. Allah. Jadi artinya nggak pantas untuk dibuatkan derajat antara kafir dan musyrik ya Pak Ustaz? Dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Beda kelas, beda jalur mukmin. Bukan merupakan bagian dari kelompok, bukan. Baru kemudian di kalangan orang-orang mukmin, oh iya ada yang kelas, ada berkelas-kelas. Maka ada awam, orang awam. Maka surga bertingkat-tingkat sesuai dengan status tingkat keimanan. Iya. Saya Ustaz. Baik, Ibu. Iya. Bedanya syirkun dengan isyrokun itu apa Ustaz ya? Syirik perbuatan. Dia menyembah berhala, itu syirik. Kalau isyrok membuat dia menjadi musyrik. Karena perbuatannya syirik, maka membuat dia menjadi musyrik. Makanya ada orang Islam, tapi perbuatannya syirik. Dia kedukun. Maka perbuatan itu membuat dia musyrik. Gitu. Syirik tadi perbuatannya. Perbuatannya. Iya. Kalau isyrok jadinya akibatnya membuat Dia jadi musyrik. siapa yang melakukan praktek perdukunan meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, bisa begini, bisa begitu, perbuatannya itu syirik. Dengan perbuatan syirik itu membuat dia menjadi musyrik. Itu isyrok. Isyrok. Iya. Iya, makasih Ustaz. Iya. Kapan seorang Ya? Baik, Ustaz. Kapan seorang musyrik itu masuk ke dalam kategori kafir? Oh iya.
Kafir itu sendiri kan mengingkari. Ketika dia mengingkari adanya keesaan, kebesaran, eksistensi Allah, itu namanya kafir. Kafir. Dalam artian yang kecil, banyak orang-orang Islam juga yang dikategorikan atau dalam tanda petik berpotensi kafir. Tuh lihat, kafir lawannya syukur. Simbol syukur sholat. Sholat itu hadis bilang kafir. Siapa yang tidak sholat sengaja, faqad kafar. Mengingkari. Siapa yang enggak Jumat 3 kali berturut-turut, kafir. Oleh karena itu, kafir dilihat perbuatannya ketika mengingkari. Kalau lawannya syukur, tidak bersyukur. Kafir. Walaupun kemudian dibahas. Kafir berbagai macam. Ada kafir kepada ingkar kepada Allah. Ada ingkar kepada Nabi Muhammad. Kepada Allah dia percaya. Nabi Muhammad enggak. Itu sempat viral. Inkarus sunnah. Nggak bisa diterima. Allahumma Nabi kan satu kesatuan. Paket lah gitu. Ada tak percaya ingkar kepada Al-Quran. Ya, ingkar Al-Quran. Ada nggak percaya tadi kepada nikmat, maka disebut kafir nikmat. Oke, macam. Kita sejatinya membersihkan diri dari semua bentuk-bentuk kekufuran. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada Amin, amin. semoga kajian kali ini tidak hanya menambah ilmu kita, tapi juga menambah kekokohan iman kita. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.